Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma baqat illa wa farajullah. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas masalah zakat, di mana zakat fitrah wajib bagi kita itu merupakan salah satu rukun Islam yang lima-limanya, seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salata wa ita'iz zakata wal haji wa shauma ramadhana. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi Islam dibangun atas 5 hal. 1, kesaksian yang sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian haji dan puasa Ramadan. Oleh karena itu saya menjelaskan tentang pentingnya zakat fitrah, karena ini kewajiban masing-masing orang untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam bulan Ramadan ini 4 rukun Islam itu dilaksanakan secara bersamaan. 1, syahadat sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Kemudian sholat wajib 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian zakat fitrah. Ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi kalau zakat fitrah di luar Ramadan itu namanya bukan zakat fitrah, tapi sedekah atau zakat mal bisa. Tapi yang namanya zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap insan muslim, itu dilaksanakan 4 rukun Islam itu bisa dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap insan muslim sesuai dengan hadis Rasulullah. Dalam satu kalimat ada yang namanya faman akharaha anhu asima wa qudiya wujuban fauran in akharaha bila udrin khilafan lizarkasi ka adra'ayyin haitsu atamada wujubal fauriyati mutlaqan nadarran ila ta'allaqi haqqil adam, yang artinya siapa saja yang menunda pembayaran zakat fitrah hingga hari selesainya Idul Fitri, maka ia berdosa dan wajib menunaikannya segera mungkin bila ia menundanya tanpa udzur. Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Imam Zarkasi yang berpendapat serupa, Al-Adra'i, di mana keduanya mewajibkan qadha zakat fitrah segera secara mutlak karena udzur atau tanpa udzur, dengan memandang pada kaitan zakat fitrah dan hak adami. Ini disampaikan oleh Ar-Ramli Nihayatul Muhtajah. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelaksanaan zakat fitrah ini itu tentunya
hanya di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan, itu sama halnya bukan zakat yang kita keluarkan, tetapi yang dikeluarkan adalah berupa sedekah di sini. Karena apa? Karena sejatinya zakat fitrah ini dikeluarkan pada kewajiban tiap-tiap muslim. Jadi wajib, karena ini rukun Islam. Maka sebaiknya kita itu menjadi muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah zakat ini dikhususkan bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi hukumnya wajib setiap muslim. Karena di dalam definisi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib ditunaikan setiap umat Islam pada Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Bentuknya adalah berupa makanan pokok. Kalau di Mekah zaman Rasulullah itu adalah kurma atau gandum. Maka di setiap daerah pasti beda. Di tempat kita ini makanan pokoknya adalah berupa beras. Maka kita mengeluarkan zakat fitrah itu ya harus makanan pokok, yaitu beras. Ada yang misalkan makanan pokoknya itu sagu, ya maka dia harus mengeluarkan sagu. Atau misalkan di daerah lain itu misalkan makanan pokoknya itu jagung, ya dia harus mengeluarkan apa yang setiap hari dia makan, itu dizakati ya berupa yang dimakan sehari-harinya. Misalkan beras nih, beras yang saya makan itu dengan kualitas beras A, maka saya tidak boleh mengeluarkan di bawahnya kualitas A, minimal sama, di atasnya itu lebih baik. Nah, berapa tolak ukurnya? Itu adalah 1 sok kurma atau gandum. Kalau dikonversikan ke beras kilogram, itu kira-kira 2,5 kilogram lah. Kewajiban ini harus kita keluarkan setiap bulan Ramadan, karena perintahnya zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu saya menghimbau kembali kepada pemirsa Bamusi TV seluruh Indonesia, kalau ini masih ada waktu sampai hari raya, ayolah kita persiapkan untuk membayar zakat. Bahwa kalau membayar zakat itu berakhirnya itu adalah di saat masuk Idul Fitri. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian wajibnya itu kalau sudah matahari terbenam di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa setelah Idul Fitri, kalau kita kelupaan atau tidak menemukan kaum fuqara atau kaum mustahik yang berhak menerima zakat fitrah, maka bisa itu dibayarkan pada saat awal Syawal, tapi sebelum matahari terbenam, walaupun itu makruh hukumnya. Tapi kalau dilaksanakan setelah matahari terbenam di luar Ramadan atau setelah 1 hari setelah Idul Fitri, maka itu tidak ada artinya apa-apa, bukan zakat fitrah. Itu dimaknai sebagai sedekah biasa, sedekah biasa saja, bukan masuk ke dalam zakat fitrah. Terus bagaimana penyelesaiannya? Maka orang ini punya tetap kewajiban membayar zakat fitrah sebagai qadha, karena kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lagi harus bertobat, harus minta maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian itu. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan berupa mengingatkan atau menghimbau kalau kita lupa terhadap kewajiban kita tentang zakat fitrah.
Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 103 yang mengatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman bagi mereka dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sudah jelas bahwa perintah zakat ini dalil-dalilnya itu sudah komplit semuanya, dan saking pentingnya itu beberapa sahabat mengatakan bahwa seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memerangi suatu kelompok yang ingkar atas kewajiban membayar zakat di masa kekhalifahan beliau. Menurut Abu Bakar, orang yang mengingkari kewajiban zakat ini dianggap murtad dan keluar dari Islam. Itu saking hati-hatinya Sayyidina Abu Bakar untuk kembali mengingatkan bahwa zakat ini sangat penting. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat zakat ini menurut ulama sudah diberikan kaidah-kaidahnya, sudah diberikan ayat-ayatnya bagaimana kita meniati untuk mengeluarkan zakat. Zakat untuk diri sendiri, misalkan kita mengeluarkan beras 2,5 kg, kemudian kita niati di situ. Dengan kita, kalau dulu zaman saya masih kecil diajari oleh orang tua saya, berasnya itu dipegang, kemudian harus membaca niat, karena segala amalan akan tertolak kalau tidak ada niatan sama sekali. Bagaimana cara niatnya? Mari kita perhatikan satu persatu niat daripada mengeluarkan zakat ini. Jadi zakat ini kalau untuk diri kita sendiri, maka niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala, yang artinya yaitu aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita ingin menzakati istri kita, seandainya kita berada di kejauhan, maka niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardhu lillah karena kewajiban lillahi ta'ala. Kemudian bagaimana ketika kita mau menzakati anak kita? Maka niatnya begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Waladinya namanya siapa? Misalkan si fulan, si A, si B. Baru ditambah fardhol lillahi ta'ala. Itu kalau untuk anak laki-laki. Kemudian untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti siapa namanya, ya, fulan wa fulan misalkan, ya. Kemudian ditambah fardholillahi ta'ala, aku berniat untuk mengeluarkan zakat fitri anakku perempuan yang bernama ini, fardholillahi ta'ala. Kemudian untuk niat mengeluarkan zakat fitrah, seluruh anggota keluarga secara berjamaah, orang yang menjadi tanggungan kita, misalkan anak, istri, kemudian orang yang menjadi tanggungan kita, maka niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni tafaqatuhum syur'an fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhol lillahi ta'ala. Inilah cara-cara kita meniati untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Atau misalkan kita meniati untuk mewakilkan atau mewakili orang lain, maka niatnya menjadi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa namanya? Ya, fardholillah ta'ala. Yang kita wakili itu disebut di situ. Misalkan an Muhammad, fardholillah ta'ala. Jadi artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk Muhammad. Gitu, fardholillah ta'ala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berkeinginanlah kita, bercita-citalah kita itu sebagai seorang muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Jangan kebalik, kita itu kepingin menjadi mustahik atau orang yang menerima zakat. Karena apapun ini adalah kewajiban personal, kewajiban masing-masing umat Islam. Jadi mudah sebenarnya. Misalkan sebuah keluarga tidak mampu nih, tolak ukurnya mustahik itu atau menerima zakat itu kan kalau dia tidak punya persiapan untuk makan di hari raya Idul Fitri dan satu hari ke depannya. Kan itu kan tolak ukurnya. Tapi kalau punya persediaan lebih, maka jadilah seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kalau di dalam sebuah rumah tangga itu misalkan sama-sama nggak mampu, tapi jiwanya sebagai seorang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki, maka bisa diatur. Misalkan yang pertama menerima beras itu atau beras zakat itu adalah suaminya. Dia terima dari orang lain 2,5 kilogram misalkan. Kemudian seorang suaminya itu bisa meniati menzakati dirinya sendiri, diberikan kepada istrinya. Kemudian istrinya juga begitu, setelah menerima menjadi haknya, kemudian diberikan kepada anaknya, diniati zakat. Kemudian anaknya kembali lagi, misalkan anaknya 1, 2 bergilir, kemudian yang terakhir menzakatkan kepada orang tuanya. Terus kemudian beras yang sudah diputar tadi itu sebagai zakat fitrah dimakan secara bareng-bareng. Itu bisa, mudah. Sebenarnya agama ini membuat mudah orang, bukan mempersulit. Hanya kita saja yang harus pandai mensiasati, harus pandai menempatkan bagaimana kewajiban sebagai seorang muzaki itu kita laksanakan secara ikhlas, sabar, dan tentunya lillahi ta'ala. Demikianlah pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan sejak awal sampai akhir ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita sudah bisa menjaga rukun Islam 4-4-nya di bulan suci Ramadan ini. Dan satu rukun haji, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kembali, atau yang belum berhaji bisa melaksanakan haji di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.